Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab 1161-1175. Jangan lupa subscribe, like and comment ya. Yuk gaskan lur. Bos, semua orang ada di sini. Tangan berdarah itu berkata kepada Batu. Batu mengangguk, lalu perlahan berjalan menuju Chen Ping, dan Chen Ping memandang Batu seperti itu, dan tidak sedikit pun panik. Tetapi ketika Batu mendekat, bau busuk dan darah di tubuhnya membuat Chen Ping mengerutkan kening. Batu masih ingin mendekati Chen Ping, tetapi dihentikan oleh Chen Ping. Berhenti, jangan maju, jangan menakuti orang sampai mati, tetapi juga membunuh orang. Air ada di mana-mana, tidak ada yang bisa mandi. Baunya, kata-kata Chen Ping membuat Batu seketika terpana, karena setelah bertahun-tahun tidak ada yang berbicara dengannya seperti ini, dan tidak ada yang mengatakan bahwa dia bau. Brengsek, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu mencari kematian? Tangan berdarah itu menatap, dan kemudian langkah kuat datang ke Chen Ping, siap untuk memberi pelajaran pada Chen Ping. Tapi siapa tahu, tubuh tangan berdarah itu baru saja mendekati Chen Ping. Saya merasakan kekuatan mengerikan meletus dari Chen Ping. Chen Ping tidak bergerak, dan tubuh berdarah itu langsung terbang keluar. Kemudian dia membanting ke dinding Batu dengan kejam dan memuntahkan darah. Perubahan mendadak ini membuat Batu seketika tercengang. Bagaimana mengatakan tangan darah adalah kekuatan puncak master, dan dia akan segera memasuki master besar. Sekarang dia bahkan tidak menyentuh lawannya, dia langsung tersingkir. Ini juga keterlaluan. Bahkan dalam keadaan puncak master agungnya, dia tidak bisa melakukan ini, kecuali dia melangkah ke Wuzong. Mungkinkah orang di depannya adalah Wuzong? Memikirkan dahi Batu ini langsung berkeringat dingin. Di sisi lain, Chen Ping memancarkan cahaya keemasan samar di tubuhnya, dan napas di tubuhnya langsung meroket. Batu, yang berdiri di depan Chen Ping, tiba-tiba merasakan sebuah gunung menekannya, lalu dia menekuk lututnya dan berlutut ke tanah. Pada saat ini, Batu mengerti bahwa orang di depannya pasti adalah sekte bela diri, dan dia pasti melampaui kekuatan sekte bela diri kelas 5. Dia tidak bisa mengerti, mengapa dia menangkap Wuzong kali ini. Kamu adalah bos dari pulau ini? Chen Ping bertanya pada Batu, yang sedang berlutut di tanah. Ya, nama saya Batu, saya tidak tahu nama orang yang berpangkat tinggi itu. Batu mengangguk lagi dan lagi. Di depan Chen Ping, Batu tidak berani berpikir. Kesenjangan kekuatan membuatnya tahu bahwa tidak peduli apa yang dia pikirkan, itu sia-sia. Sekarang satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah patuh. Namaku Chen Ping, Chen Ping berkata dengan ringan. Begitu nama Chen Ping diucapkan, Batu duduk di tanah dengan hembusan napas, lalu dia menatap Chen Ping dengan ngeri. Kamu Chen Ping, kamu kenal aku? Chen Ping agak aneh. Di tempat di mana burung tidak buang air, tidak ada internet, bagaimana Batu ini bisa tahu sendiri? Batu mengangguk, saya pernah mendengar nama Tuan Chen dan memenggal kepala Guowei, Direktur Aliansi Seni Bela Diri Kyoto. Setelah mendengar ini, Chen Ping sedikit terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa kejadian ini akan berdampak besar. Bahkan di tempat di mana burung tidak buang air besar, mereka juga dapat mendengar perbuatan mereka sendiri. Kamu singkirkan semua ini sekarang. Chen Ping melihat staf yang meringkuk di sudut dan berkata kepada Batu, oke, lepaskan sekarang. Setelah Batu selesai berbicara, dia berkata ke tangan yang berdarah, cepat dan dengarkan Tuan Chen, biarkan dia pergi. Tangan berdarah naik dengan susah payah, dan kemudian memanggil seseorang untuk melepaskan semua staf. Ini hanya orang biasa, di mana saya pernah melihat pemandangan seperti itu. Jadi setelah dimasukkan kembali ke kapal pesiar, dia menyalakan kapal dan melarikan diri, meninggalkan Chen Ping sendirian. Tuan Chen, kami juga bajak laut yang dipaksa tidak berdaya. Saya harap Anda dapat mengangkat tangan dan menyelamatkan hidup kami. Batu memohon pada Chen Ping. Jika Anda hanya bajak laut dan Anda tidak menyakiti siapapun, saya ingin menyelamatkan Anda. Tetapi Anda adalah pembudidaya jahat yang membunuh orang yang tidak diketahui. Bagaimana Anda bisa memberitahu saya untuk membiarkan Anda pergi? Chen Ping memandang Batu dengan dingin dan bertanya, Tuan Chen telah dianiaya. Kami bukan pembudidaya jahat, kami hanya dikejar oleh musuh kami dan harus datang ke pulau terpencil ini. Saya belum pernah membunuh orang biasa sebelumnya. Tolong biarkan Tuan Chen melepaskan saya. Kamu bilang aku bersalah padamu? Mata Chen Ping sedikit menyipit. Lalu dia berkata, ikut denganku, kupikir kamu tidak akan menangis tanpa melihat peti mati. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berjalan langsung ke arah barat daya. Batu memimpin seseorang untuk mengikuti, dan ketika dia melihat arah Chen Ping, dia mulai panik. Karena di arah itu, banyak mayat dan tengkorak yang terkubur di sana. Hanya saja Batu tidak mengerti, bagaimana Chen Ping bisa tahu. Dengan suasana hati yang gelisah, Batu mengikuti Chen Ping ke tempat tulang belulang itu dikubur. Chen Ping terpesona oleh, dan langsung dua bajak laut tersedot oleh sebuah kekuatan besar. Hanya tempat ini, kalian menggali untukku. Chen Ping berkata kepada kedua bajak laut itu. Kedua bajak laut itu menoleh ke arah Batu. Mereka harus menuruti perintah Batu. Tepat ketika kedua bajak laut itu ragu-ragu, Chen Ping mengejutkan. Kedua perompak tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali, dan langsung dipukuli di kepala. Metode berdarah Chen Ping mengejutkan semua bajak laut. Kalian berdua datang dan gali untukku. Chen Ping dengan cepat menunjuk kedua bajak laut. Kali ini, perompak kedua tidak berani ragu dan mulai menggali dengan keras. Setelah beberapa saat, stu demi stu, banyak tengkorak digali. Yin Qi yang membubung ke langit membuat suhu di sekitarnya langsung menjadi lebih dingin. Melihat tulang belulang yang tergali, keringat dingin Batu mulai bercucuran terus-menerus. Apalagi yang harus kamu katakan?
Chen Ping memandang batu dengan matanya yang seperti obsidian memancarkan cahaya dan ganas, memberi orang rasa yang tak terbatas. Batu tergagap, tidak tahu harus berkata apa. Kamu pembudidaya jahat terkutuk, berapa banyak orang yang mati di tanganmu? Lihat tulang-tulang ini, ada anak-anak di antara mereka. Niat membunuh keluar dari tubuh Chen Ping, dan dia perlahan berjalan menuju batu. Batu terus mundur, dan akhirnya cahaya yang melintas di mata, lalu gambar tangan berdarah di sampingnya dan melemparkannya ke arah Chen Ping. Chen Ping menguasai, tubuh tangan berdarah itu meledak di udara, berubah menjadi awan darah. Kesempatan ini, batu, lalu menceburkan diri ke laut. Selama bertahun-tahun pulau ini, air batu telah berhasil dengan baik. Melihat batu ke laut, Chen Ping tidak mengejarnya. Di laut yang luas ini, dia tahu bahwa bahkan jika batu berasal dari laut, dia tidak akan bisa dikirim ke diri sendiri. Tanpa perahu, harapan untuk kembali ke darat sama sekali. Chen Ping menoleh dan melihat bajak laut yang tersisa. Melihat Chen Ping membocorkan mereka, bajak laut ini ketakutan satu persatu, dan kemudian mereka semua ingin membawa diri. Tapi pulau kecil ini sangat besar, kemana kamu bisa lari? Telapak tangan Chen Ping berkedip dengan cahaya hari, dan kemudian hari-hari, dan paksaan tanpa akhir dari pulau itu. Tidak ada gerakan, dan para perompak yang menembakkan lubang diri mulai mengeluarkan darah dari tujuh mereka dan meledak sampai mati. Mereka tidak tahan dengan paksaan yang berasal dari Chen Ping. Semua bajak laut di pulau itu mati di tangan Chen Ping, tetapi ketika Chen Ping melihat ke arah laut, dia menemukan bahwa batu telah menghilang. Apakah orang ini tenggelam? Chen Ping sedikit mengernyit. Dikatakan bahwa dengan kekuatan master besar, tidak mungkin tenggelam di laut dengan mudah. Tepat ketika Chen Ping bertanya-tanya, gelombang beberapa meter tiba-tiba meledak di permukaan laut, dan seluruh pulau terguncang oleh ombak. Kemudian seekor binatang raksasa yang tingginya lebih dari 10 meter menunjukkan kepalanya, dan di atas kepala itu, batu menungganginya. Setelah binatang raksasa itu muncul dari udara, ia dengan cepat berenang ke arah yang menyenangkan. Chen Ping langsung mengerti mengapa batu ini dikirim ke laut. Ternyata dia masih memiliki kartu haul, mengetahui bahwa ada binatang raksasa di udara, sangat mungkin bahwa binatang raksasa ini dibesarkan olehnya. Melihat batu yang telah diambil jauh-jauh, Chen Ping tiba-tiba menarik napas dan memandang. Tubuh langsung menggambar gelombang putih di laut. Meskipun kecepatan raksasa itu sangat cepat, Chen Ping dengan cepat menyusul. Melihat Chen Ping mengejar, mata batu penuh kengerian. Chen Ping, kamu dan aku tidak punya keluhan. Bagaimana kalau membiarkanku pergi? Batu berkata pada Chen Ping. Biarkan kamu pergi, Chen Ping mencibir. Jika Anda melepaskan Anda, jiwa mereka yang meninggal secara tragis di tangan Anda tidak akan pernah beristirahat dalam damai. Dengan mengatakan itu, Chen Ping selap batu dengan telapak tangan. Ketika batu melihat ini, dia menekan telapak tangan di kepala binatang raksasa itu, dan mata monster itu memancarkan cahaya aneh, yang jelas dikendalikan oleh Nabatu. Segera setelah itu, ekor raksasa itu melontarkan keluar dari udara, lalu bertemu Chen Ping, dan langsung memberikannya. Kekuatan monster itu hebat, dan setelah memukul dengan Chen Ping, tubuh Chen Ping dengan cepat mundur. Chen Ping digantung di atas air, membocorkan raksasa itu, sedikit mengembun di matanya, saat raksasa itu baru saja menyentuh. Chen Ping tahu bahwa raksasa itu telah melahirkan pil binatang buas, dan kekuatannya sebanding dengan seni bela diri kelas 5. Jika seorang seniman bela diri dengan kekuatan Wuzong peringkat kelima bertarung dengan binatang raksasa ini, dia pasti akan kalah. Lagi pula, dengan peringkat yang sama, kekuatan monster jauh lebih tinggi daripada manusia. Hanya saja monster-monster itu tidak punya pikiran, apalagi skill bertarung. Batu melihat bahwa Chen Ping dipukul mundur oleh monster itu, dan ekspresi paniknya menghilang. Hahaha, Chen Ping, kamu mungkin sangat kuat di darat, tetapi di dalam air, kekuatanmu sangat berkurang, dan kamu sama sekali bukan tandingan binatang raksasaku. Kamu biarkan aku pergi sekarang, dan aku tidak akan peduli padamu lagi. Jika kita tidak akan mengalami situasi kalah-kalah, Batu hanya ingin meminta diri, dia tidak ingin benar-benar melawan Chen Ping. Itu hanya monster kecil, kamu ingin berbicara denganku dengannya, itu tidak layak sama sekali. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia meraih tangan kanannya ke arah-arah, dan kemudian pedang pembunuh naga muncul di tangan kanannya. Api yang mengamuk menyala di pedang pembunuh naga, dan seluruh tubuh Chen Ping memancarkan cahaya-cahaya, seperti dewa. Melihat pemandangan ini, wajah Batu seketika terlihat jelek kembali. Dan binatang raksasa itu takut-takut pada Chen Ping dan tidak bergerak maju. Chen Ping tinggi dengan pedang pembunuh naga di tangan, energi pedang yang tajam menimbulkan gelombang setinggi beberapa meter di atas laut. Melihat ini, Batu buru-buru mengendalikan binatang raksasa itu dan keluar dari air. Kemudian ekor binatang raksasa itu menyapu ke arah Chen Ping. Dengan gelombang pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping, ekor binatang raksasa itu langsung terputus, dan darah menodai sebagian besar laut. Binatang raksasa itu meratap sebentar lagi, dan tubuhnya jatuh kembali ke permukaan air. Tubuh Batu jatuh dari kepala binatang raksasa itu, dan binatang raksasa itu ingin menembakkan diri dari air. Tubuh Chen Ping langsung masuk ke dalam air dari udara, dan pedang pembunuh naga langsung menembus tubuh binatang raksasa itu. Pedang pembunuh naga kemudian menebas tubuh binatang raksasa itu, dan pil binatang sebening kristal melayang di air. Chen Ping mengambil alih, mengambil mainan di tangan, dan kemudian memasukkannya ke dalam penyimpanan cincin. Dan Nabatu dibawa ke jarak dengan sangat beruntung. Sudut mulut Chen Ping terangkat sedikit, dan pedang pembunuh naga di tangan keluar. Pedang pembunuh naga meluncur di tubuh Batu, dan kemudian kembali ke tangan Chen Ping. Dan tubuh Batu terpotong oleh kemalasan, dan dia jatuh dengan keras ke dalam air.
beberapa hiu datang dan melahap tubuh batu. Kebaikan dan kejahatan pada akhirnya akan dibalas, bukan waktunya belum tiba. Setelah memenggal batu, Chen Ping tinggal di Pulau Tengkorak. Ini adalah tempat yang baik untuk berlatih kultivasi. Pada saat yang sama, lebih dari selusin anggota staf mengendarai kapal pesiar ke pantai. Melihat kapal pesiar yang kembali, Jin Fuseng tampak bingung. Karena sebelum keberangkatan, Chen Ping sudah mengatakan bahwa kapal pesiar akan diizinkan berkeliaran di luar negeri untuk jangka waktu tertentu, dan dia perlu berlatih. Tapi sekarang dia kembali begitu cepat, rasanya sangat tidak normal. Hanya setelah Jin Fuseng memanggil semua kru bersama, dia mengerti apa yang telah terjadi. Namun, Jin Fuseng tahu kekuatan Chen Ping, jadi dia tidak khawatir. Sebagai gantinya, dia memberi kru sejumlah besar uang, dan kemudian berkata dengan ekspresi dingin, "Sekarang, ambil uang itu dan lakukan perjalanan. Tidak peduli siapa yang bertanya padamu, kamu tidak tahu apa-apa, apalagi mengungkapkan di mana Tuan Chen berada. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah tinggal di kota Nanhua. Jangan khawatir, Bos Jin, kami tidak akan mengatakan apa-apa." Dengan uang itu, semua staf pergi. Waktu berlalu hari demi hari, dan setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Dalam setengah bulan terakhir, diskusi tentang Chen Ping di forum seni bela diri jelas tidak sehebat dulu. Namun, masih ada beberapa kekuatan yang diam-diam menyelidiki keberadaan Chen Ping. Dalam 2 minggu terakhir, kekuatan Chen Ping telah meningkat pesat. Chen Ping saat ini telah mencapai kekuatan Wuzong peringkat 8. Setelah memberinya jangka waktu, tidak masalah untuk menembus puncak Wuzong dan melangkah ke Wuhu setengah langkah. Bahkan mungkin untuk melangkah ke alam Wuzong yang sebenarnya beberapa tahun yang lalu, yaitu tahap jiwa baru lahir dari dunia kultivasi abadi. Jika benar-benar mencapai keadaan ini, maka Chen Ping akan menjadi abadi, selama Nas Chen Soul di dalam tubuh tidak terluka. Bahkan jika tubuh fisik rusak parah, perlahan-lahan bisa pulih. Sekarang, selain Jin Fuseng dan awak kapal pesiar, tidak ada yang tahu keberadaan Chen Ping. Jin Fuseng, di sisi lain, bungkam dan tidak pernah menyebut Chen Ping kepada orang lain. Tapi pada hari ini, Jin Fuseng berjemur di bawah sinar matahari di halaman rumahnya. Tiba-tiba, beberapa orang dengan pakaian ketat menerobos masuk, dan beberapa anggota keluarga Jin meninggal secara tragis. Jin Fuseng terkejut dan buru-buru bangkit dan menatap beberapa orang di depannya. "Kamu siapa?" Jin Fuseng menunjukkan kepanikan di matanya. Karena dia bisa merasakannya, kekuatan beberapa orang di depannya jauh lebih kuat darinya. "Di mana Chen Ping?" Satu orang maju selangkah dan bertanya pada Jin Fuseng. "Apa yang kamu katakan? Apa Chen Ping?" "Aku tidak tahu." Jin Fuseng menggelengkan kepalanya. Pria itu mendengus dingin, lalu melambai. Tubuh Jin Fuseng tanpa sadar mendatangi pria itu. "Aku akan memberitahumu siapa aku. Aku adalah King Tibet dari Tian Xiamen. Bisakah kamu memberitahuku sekarang, di mana Chen Ping?" Zhang King memegang Jin Fuseng di satu tangan, dan matanya dingin. Begitu dia mendengar kata-kata Tian Xiamen, kaki Jin Fuseng langsung melunak. Tian Xiamen adalah sekte kultivasi jahat, meskipun dikejar dan dibunuh, telah disembunyikan selama 2 tahun terakhir. Tetapi reputasi Tian Xiamen berada di luar, dan hampir semua orang di dunia seni bela diri mengetahuinya. Siapa yang tidak tahu bahwa metode pembudidaya jahat itu kejam dan haus darah, dan tidak dikendalikan oleh aturan seni bela diri apapun? Aku benar-benar tidak tahu. Jin Fuseng gemetar, tetapi dia masih tidak memberitahu keberadaan Chen Ping. Zhang King tersenyum dingin. "Jangan menolakku dengan tergesa-gesa, aku akan memberimu 3 hari kembali. Jika aku tidak melihat Chen Ping dalam 3 hari, aku akan membiarkan kalian tinggal." Setelah Zhang King selesai berbicara, dia melepaskan Jin Fuseng, lalu berbalik dan pergi. Dia tidak membunuh Jin Fuseng, karena setelah membunuh Jin Fuseng, tidak ada yang tahu keberadaan Chen Ping. Melihat King Tibet pergi, Jin Fuseng langsung jatuh ke tanah, terjebak dalam dilema. Tetapi setelahnya berulang kali, Jin Fuseng menjelaskan beberapa patah kata, dan segera pergi ke dermaga, naik ke perahu dan perahu ke laut. Dia akan pergi ke Chen Ping. Lagi pula, dia mempertaruhkan nyawa seluruh keluarga Jin, dan dia tidak berani bertaruh. Tepat setelah Jin Fuseng pergi, di kamar hotel, seorang murid Tian Xiamen buru-buru melapor ke King Tibet. "Tuan Sekte, Jin Fuseng baru saja pergi ke laut dengan perahu, jadi dia harus mencari Chen Ping." Para murid melaporkan, Zhang King mengangguk. "Saya tidak berpikir Chen Ping ini cukup pintar, bahkan tahu untuk hidup di laut, tidak heran dia tidak dapat menemukan begitu lama." Pada saat Jin Fuseng pergi mencari Chen Ping di laut, King Tibet merilis pesan untuk membunuh Chen Ping di forum seni bela diri. Segera, berita menyebar di dunia seni bela diri, dan semua orang sedikit bingung, mengapa Tian Xiamen, yang telah menghilang, tiba-tiba muncul dan membunuh Chen Ping. Faktanya, King Tibet tidak ingin menjadi begitu terkenal, berkomentar, "Mereka adalah kultivator jahat, jika mereka bertindak dengan cara yang begitu terkenal, mereka mungkin diburu oleh sekte lain." Tapi tidak mungkin, apa yang diminta Zhu Zishan, King Tibet hanya bisa melakukannya. Mengapa Zhu Zishan ingin melakukan ini adalah untuk mencegah alasan aliansi seni bela diri mereka. Chen Ping meninggal, dan itu juga dilakukan oleh Tian Xiamen. Selain itu, Tian Xiamen adalah seorang kultivator jahat dan tidak ada hubungannya dengan aliansi seni bela diri. Rumah Naga Kyoto, Long Jingguo menyipitkan matanya sedikit setelah mengetahui bahwa King Tibet dari Tian Xiamen akan membunuh Chen Ping. Ini semakin menarik, dan bahkan Tian Xiamen. Sepertinya harta karun di tubuh Chen Ping benar-benar membuat orang yang melihatnya. Long Jingguo berpikir bahwa Tian Xiamen Tibet King akan membunuh Chen Ping, tetapi juga untuk Long Jing di Chen Ping. Meskipun banyak sekte aristokrat juga menginginkan kristal naga di Chen Ping, mereka semua yang terkenal dan jujur,
dan ada kontrol resmi pada mereka, jadi tidak ada yang berani mempublikasikan pesan pembunuhan Chen Ping di forum seni bela diri. Bahkan jika orang-orang ini ingin membunuh Chen Ping, mereka akan bertindak secara rahasia dan tidak akan terkenal. Jika tidak, itu akan segera menjadi sasaran pihak tertentu. Belum lagi Chen Ping juga orang yang mendapat perhatian khusus dari Tuan Xi. Tapi Tian Xiamen ini berbeda, mereka sendiri adalah kultivator jahat, dan mereka tidak diakui secara resmi sama sekali. Jadi tidak masalah membicarakan tentang membunuh Chen Ping dengan cara yang begitu terkenal. Patriark, Tian Xiamen ini sangat terkenal. Apakah ada sesuatu di balik layar? Long Xingsu bertanya pada Long Jingguo dengan bingung. Perhatian, Xie Xiu seperti tikus yang menyeberang jalan, semua orang berteriak dan berkelahi, dan semua sekte jahat Xiu serupa. Pada saat ini, Tian Xiamen bertindak dengan cara yang muncul, pasti ada kontrol, mungkin tidak ada di belakang panggung, mungkin King Tibet ini telah melangkah ke Wu. Aku ingat 2 tahun yang lalu, orang ini sudah berada di puncak Wuzong. Sekarang kita menghitung waktu, kemungkinan besar dia akan memasuki ranah Markis. Tapi orang ini memang terkenal, bahkan dia melangkah ke ranah Markis Wu dan bertindak dengan cara yang begitu terkenal, dia pasti akan mati. Long Jingguo berkata dengan ringan, lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita masih perlu mengirim seseorang untuk berurusan dengan Chen Ping secara rahasia? Long Xingsu bertanya. Long Jingguo mengendalikan, tidak perlu untuk saat ini. Bahkan jika kita tidak mengambil tindakan, maka Chen Ping pasti tidak akan bisa hidup. Pavilion penjaga Kyoto, penampilan terkenal dari Tian Xiamen Tibetan Blue membuat Tuan Xi sangat kesal. Para pembudidaya jahat sangat terkenal, kesalahan-kesalahan pada mereka. Melihat wajah Tuan Xi yang jelek, Zhao Woqi dan sekelompok orang tidak berani berbicara. Zhao Wuji, apakah kamu tidak tahu keberadaan Chen Ping sekarang? Tuan Xi memandang Zhao Woqi dan bertanya. Zhao Woqi melihatnya kepalanya. Tuan Xi, saya benar-benar tidak tahu di mana Chen Ping mengetahui. Tuan Xi, sejak Chen Pei datang ke Kyoto, dia telah dunia seni bela diri di Kyoto dan membuat wallpaper. Saya pikir dia harus diusir. Sekarang banyak keluarga seni bela diri diam-diam menginginkan nyawanya. Tian Xiamen dan pembudidaya jahat ini telah muncul, dan akan sulit untuk membersihkan ibu kota di masa depan. Xing Jun, yang berada di samping Tuan Xi, berkata. Berita, Guo Wei adalah direktur dari aliansi seni bela diri. Chen Ping membunuhnya dengan profil tinggi, tetapi tim penegak hukum tidak melakukan apa-apa. Namun, ketika Tuan Xi berbicara, Xing Jun tidak berani berbicara. Kamu tidak mengerti, alasan mengapa aku melindungi Chen Ping di mana-mana adalah untuk mengacaukan seluruh dunia seni bela diri di Kyoto. Hanya dengan cara ini beberapa ikan besar akan membuka di kedalaman. Tian Xiamen tiba-tiba muncul. Tindakan terkenal seperti itu adalah contoh terbaik. Tuan Xi menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan ringan. Baik Xing Jun maupun Zhao Woqi tidak mengerti apa yang dimaksud Tuan Xi, jadi tidak ada yang berbicara. Kapten Xing, Anda memimpin seseorang untuk melacak lokasi Tian Xiamen Tibet King saat ini, dan memimpin seseorang untuk menangkap orang-orang ini. Para pembudidaya jahat ini sangat terkenal. Ini adalah provokasi bagi pejabat kami. Tuan Xi memerintahkan. Ikuti perintahnya. Xing Jun memimpin perintah untuk pergi. Pulau Tengkorak Chen Ping tenggelam dalam latihannya, tetapi seseorang tiba-tiba masuk ke pulau itu, menyebabkan Chen Ping bangun dari latihannya dalam. Namun, ketika dia melihat orang itu datang, Chen Ping sedikit mengernyit. Jin Fuseng, apa yang kamu lakukan di sini? Chen Ping bertanya pada Jin Fuseng. Tuan Chen, tolong selamatkan keluarga saya. Setelah Jin Fuseng selesai berbicara, dia ayak di depan Chen Ping. Chen Ping mengangkat telapak tangannya dengan mengangkat Jin Fuseng, dan kemudian bertanya, jelaskan dulu, apa yang terjadi? Jin Fuseng memberitahu Chen Ping tentang ancaman King Tibet. Mendengarkan Tian Xiamen dan Biru Laut ini, Chen Ping merasa sangat asing. Lagi pula, ketika Tian Xiamen menghilang, Chen Ping tidak pernah berhubungan dengan dunia seni bela diri. Tuan Chen, para pembudidaya jahat ini tidak memiliki kemanusiaan. Sekarang Tuan Chen yang bisa menyelamatkan keluarga saya. Jin Fuseng sekarang berharap semua harapannya pada Chen Ping. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan siapapun yang menyakiti keluargamu. Aku akan kembali bercinta sekarang, karena keluarga Jin dalam bahaya bagi diri mereka sendiri. Chen Ping tidak akan tinggal diam. Chen Ping naik ke perahu dan mengisi kembali ke kota Nanhua bersama Jin Fuseng. Tepat ketika Chen Ping dan yang lainnya sedang dalam perjalanan kembali, Zhang King memimpin seseorang untuk menumpahkan darah keluarga Jin. Lusinan orang meninggal, dan gadis dari keluarga Jin bertahun-tahun yang lalu dipermalukan sebelum dia meninggal. Bagi para pembudidaya jahat ini, membunuh orang adalah hal yang normal. Seluruh keluarga Jin diselimuti darah, seperti api penyucian. Saat King Tibet hendak meninggalkan rumah Jin, beberapa orang berseragam mendekat. Tim penegak hukum melihat orang itu datang. Zhang King langsung melihat kening, dan Xing Jun melihat mayat keluarga Jin. Wajahnya menjadi pucat, dan matanya meledak marah. Tiang King, aku membiarkanmu melarikan diri beberapa tahun yang lalu. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan berani muncul dan membunuh orang dengan tidak bermoral. Hari ini aku harus membawamu kembali dan dijatuhi hukuman mati. Xing Jun mengertakkan gigi dan mengucapkan kata demi kata, dan anggota penegak hukum lainnya juga sangat marah. Xing Jun, aku belum melihatmu selama bertahun-tahun, tetapi kekuatanmu belum meningkat. Kamu menyakitiku saat itu, tapi sekarang aku hanya ingin membalas dendam. Setelah King Tibet selesai berbicara, auranya langsung melonjak, dan kemudian dia meninju Xing Jun. Melihat ini, Xing Jun mengerutkan kening, dan kemudian lingkaran cahaya mulai muncul di sekujur tubuhnya. Perak, seperti gelombang cahaya, terus menyebar.
Pada saat yang sama, anggota tim penegak hukum lainnya melemparkan tali emas di tangan mereka. Beberapa tali langsung dijalin menjadi jaring besar di udara, diselimuti warna biru tua. Selama itu ditutup oleh jaring besar ini, tidak peduli seberapa kuat kultivator jahat itu, tidak ada cara untuk melaporkan diri. Setelah melihat jaring besar, Zhang King tiba-tiba mundur, dan berkata dengan ekspresi jijik, "Xing Jun, tidakkah kamu berani melawanku stu lawan stu? Kamu benar-benar menggunakan jaring ini untuk menangkapku. Saya seorang penegak hukum. Apa yang bisa saya lakukan dengan Anda, kultivator jahat ini? Misi saya adalah menangkap Anda kembali." Halo di tubuh Xing Jun terbang ke arah biru Tibet stu per stu, sebuah lingkaran cahaya untuk menutupi tubuh biru tua itu. Jika itu masalahnya, maka aku tidak akan bermain denganmu lagi. Sosok King Tibet menyusut tiba-tiba, melaporkan diri dari lingkaran cahaya, dan kemudian mencari dan diri ke dinding. Tapi saat Zhang King datang, sesosok tiba-tiba muncul di pertanyaan. Segera setelah itu, dia menendang tubuh King Tibet dengan keras. Sosok King Tibet langsung jatuh ke tanah, dan kemudian menghancurkan lubang besar di tanah. Zhang King mengungkapkan sosok yang tiba-tiba muncul, matanya sedikit mengembun. Chen Ping. Ketika Zhang King melihat orang itu datang, jejak kesungguhan melintas di wajahnya. Jika dia diminta untuk diperiksa dengan Xing Jun dan Chen Ping pada saat yang sama, dia pasti tidak akan menjadi lawan, istri, putra. Jin Fuseng memasuki halaman, dan setelah melihat mayat di halaman dan keadaan kerabatnya, dia menangis. Jin Fuseng merekam video istri dan anak-anak di lengannya, menangis ke langit. Wajah Chen Ping sangat suram, dan aura pembunuhnya langsung ke seluruh dunia keluarga Jin. Pada saat ini, Xing Jun membocorkan Chen Ping yang tiba-tiba muncul, dan ekspresi wajahnya agak rumit. Dia masih ingat saat pertama kali melihat Chen Ping. Saat itu Chen Ping masih lelaki yang tidak berarti di matanya. Jika Long Wu tidak menyelamatkan Chen Ping pasti sudah meninggal sejak lama. Tapi lihatlah Chen Ping hari ini, hanya beberapa bulan, kekuatan Chen Ping telah berkembang ke titik di mana dia menganggapnya serius. Jin Fuseng menangis dengan getir, seluruh dirinya tampak gila. "Tiang King, aku membunuhmu." Jin Fuseng tiba-tiba menyerang King Tibet. Pada saat ini, Jin Fuseng tidak takut, dan satu-satunya pikirannya adalah membalaskan dendam kerabatnya. Tidak mau, melihat ini, Chen Ping ingin menghentikan Jin Fuseng. Tapi sudah terlambat. Jin Fuseng menunggu di depan Zhang King. Tetapi dia bahkan tidak bergerak. Tetapi Zhang King menghancurkan kepalanya. Melihat ini, Chen Ping mengepalkan tangannya erat-erat, giginya gemeretak. "Zhang King, kamu terlalu lancang. Kamu berani menyakiti orang di depanku. Jika aku tidak membawamu kembali hari ini, aku tidak layak menjadi kapten." Xing Jun sangat marah, memancarkan cahaya perak, dan kemudian mengeluarkan cambuk perak dari pinggangnya. Tetapi ketika Xing Jun hendak menyerang King Tibet, dia dihentikan oleh Chen Ping. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Xing Jun mengerutkan kening dan bertanya pada Chen Ping. "Dia milikku, tidak ada dari kalian yang bisa membunuhnya." Mata Chen Ping dingin dan dia berkata dengan dingin, "Berani, King Tibet ini adalah seorang kultivator jahat. Saya diperintahkan oleh Tuan Si untuk menangkapnya." Xing Jun tidak pernah berpikir bahwa Chen Ping akan berani berbicara dengannya seperti ini. Mata Chen Ping berkedip, "Aku berkata, hanya aku yang bisa membunuhnya. Jika ada yang berani melakukannya, salahkan aku karena kasar." Jangan. Niat membunuh pada Chen Ping terus meningkat, dan matanya memerah. Seolah terpesona, 6 kerabat tidak mengenalinya. Melihat Chen Ping seperti itu, Xing Jun terkejut sewaktu-waktu. Tapi dia mundur. Melihat ini, biru-biru segera menunjukkan keangkuhan di wajah. Jika dia sendiri, dia tidak takut pada siapapun di sini. "Hari ini aku akan membunuhmu untuk membalaskan dendam puluhan keluarga Jin." Chen Ping memandang King Tibet dan berkata dengan acuh tak acuh, "HMPH, terserah kamu." Setelah King Tibet selesai berbicara, auranya tiba-tiba meledak. Segera setelah itu, seperti embusan angin, ubin di atap terus berguling dan terbang. Kekuatan Wuhu setengah langkah langsung terungkap. Meskipun hanya 1 langkah dari puncak Wuzong, nafas Wuhu setengah langkah jelas jauh lebih kuat. Tapi aura kuat ini tidak berpengaruh pada Chen Ping. Pada saat ini, momentum Chen Ping seperti pelangi, dan dia tetap tidak bergerak. Melihat ini, aura Zhang King melonjak lagi, dan tubuh Chen Ping juga terkejut pada saat ini, dan cahaya agung meletus dari tubuhnya. Dalam, 2 napas bertabrakan bersama, menghasilkan ledakan hebat. Pada saat ini, langit dan bumi berubah warna, matahari dan bulan menjadi kusam, seluruh bumi bergetar, dan villa keluarga Jin mulai runtuh. Semua orang terpengaruh oleh energi besar ini, dan mereka mulai mundur stu per stu, dan Xing Jun mengalahkan, dan kekuatan besar mengelilinginya, membuat ruang lingkup kemungkinan kecil. "Chen Ping, jangan bertarung di sini, atau seluruh kota Nanhua akan bertarung melawan kalian berdua." Wajah Xing Jun menjadi sangat jelek, dia menggertakkan giginya, dan mencoba melihat pemandangan indah, akibat-akibat antara Chen Ping dan udara biru Tibet. Melihat ini, Chen Ping buru-buru menyerang, dan kemudian mengungkapkan Zhang King dengan dingin, "Jika kamu memiliki kemampuan, ayo pergi ke pinggiran kota." "Beraninya kamu memiliki kemampuan, ayo pergi ke pinggiran kota." "Beraninya kamu." "HMPH, aku di sini untuk membunuhmu. Kenapa kamu tidak berani?" King Tibet dingin. Chen Ping mengarah ke dalam, dan kemudian melihat mengarah langsung ke bukit tandus di pinggir kota. King Tibet mengikuti dengan cermat, dan kecepatannya juga sangat cepat. Xing Jun menghela nafas panjang, dan kemudian memimpin seseorang untuk mengejarnya. Pada saat ini, Chen Ping dan King Tibet telah mencapai gunung yang tandus. Begitu King Tibet tiba, dia segera melancarkan serangan dengan paksaan mengambil pada dirinya. Dia menuju ke arah Chen Ping seperti gunung.
Aura yang menakutkan membuat bebatuan terbang melintasi gunung yang tandus, dan seluruh gunung mulai runtuh. Segera setelah itu, paksaan tanpa akhir mengembun di atas kepala Chen Ping. Sebuah palu raksasa yang tak tertandingi muncul di atas kepala Chen Ping. Palu raksasa itu sepertinya jatuh dari langit, bersinar dengan cahaya hari. Di atas palu raksasa, stu demi stu kilat melintas, dan kemudian menebas. Dalam, ada suara gemuruh di tanah, batu dan pohon hancur, dan tubuh Chen Ping tampak hangus pada saat ini, mengeluarkan bau berasap. Xing Jun di kaki gunung, melihat pemandangan di permukaan, langsung mengembun. Kekuatan biru Tibet ini sangat cepat, terlalu kuat. Xing Jun tidak pernah berpikir bahwa tingkat pertumbuhan King Tibet dalam beberapa tahun terakhir jelas jauh lebih cepat daripada dia. Penggarap jahat berlatih Qigong, dan mereka tumbuh dengan cepat. Jika tidak, mengapa ada begitu banyak orang yang mengambil risiko untuk mengikuti mereka dan berlatih Qigong jahat? Kapten, saya tidak khawatir Chen Ping ini sama sekali dengan lawan dari King Tibet itu, kan? Seorang anggota penegak hukum melihat pemandangan di ketinggian dan bertanya-tanya di Xing Jun. Sulit untuk mengatakannya sekarang, meskipun Chen Ping memiliki tubuh emas yang tidak bisa mengalahkan, melihat kekuatan biru laut ini, hampir mendekati Markis Wu. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih baik, Xing Jun mengungkap pertempuran di puncak gunung. Pada saat ini, tubuh Chen Ping mulai bersinar dengan cahaya hari, dan potongan sisik emas yang tumbuh dari tubuh Chen Ping, seperti baju besi di tubuh Chen Ping. Kilatan petir lainnya menyambar Chen Ping, dan Chen Ping di bawah tekanan yang luar biasa. Segera itu, Chen Ping mengepalkan tangan kanannya, dan seluruh kepalan itu terbungkus cahaya setelah siang. Chen Ping menghancurkannya dengan pukulan, dan menghantamkannya dengan keras ke palu raksasa yang telah mengembun. Ketika mengulas Chen Ping tentang palu raksasa yang langsung hancur, berubah cahaya putih kecil dan menghilang. Dan sosok Chen Ping ada di udara, seperti seorang dewi yang turun dari bumi. Melihat ke bawah pada semua hal di langit, Xing Jun membocorkan Chen Ping. Matanya penuh kengerian, kekuatan Chen Ping ini sangat sulit untuk dipahami. Dia memang jenius, tidak heran Tuan Si sangat menghargainya. Tidak heran begitu banyak orang ingin membunuhmu jika kamu telah melatih tubuh emas yang begitu bagus. Zhang Qing membocorkan Chen Ping, jika Anda membiarkan Anda berkembang, dunia seni bela diri mungkin akan dirombak. Setelah Zhang Qing berbicara, cahaya hari yang menyilaukan mulai memancar dari selesai. Cahaya hari ini mengikuti Chen Ping, dan bahkan terjadi perkelahian. Setelah itu, seluruh tubuh King Tibet diselimuti oleh baju besi cahaya hari. Lihat seni tubuh suciku, atau tubuh emasmu yang tidak bisa diukur. Setelah Zhang Qing berhenti berbicara, mulai memancarkan kekuatan yang tak ada habisnya, dan mulai meningkat. Setelah teriakan marah, dia naik ke langit. King Tibet seperti roket yang diluncurkan, dengan ekor api di belakang. Tubuh menyambut menuju Chen Ping dengan sangat cepat. Saya pikir kecepatannya terlalu cepat, sehingga ada semburan suara pecah di langit, dan suara itu tak henti-hentinya, sehingga orang lain buru-buru menutup telinga mereka. Chen Ping memandang Zhang Qing yang jatuh dengan cepat, dan dia bahkan bertabrakan dengan Zhang Qing. Keduanya akan mengandalkan kecepatan dan kekuatan untuk membuat tubuh mereka lebih keras dari yang lain. Suara tabrakan logam keluar, dan batu-batu di seluruh gunung langsung berubah menjadi bubuk oleh gelombang suara yang dipancarkan. Tetapi King Tibet pusing, dan organ-organ di dalamnya mulai jatuhan. Potongan cahaya penilaian dari udara, dan potongan sisik bercampur dengan cahaya hari, tapi lampu dan sisik emas ini seketika menghilang setelah jatuh ke tanah. Datang lagi, Zhang Qing berteriak dengan marah, dan kemudian menabrak Chen Ping dengan keras. Kedua orang itu berubah menjadi dua pita emas, bertabrakan dan berpisah di udara, bertabrakan. Melihat adegan ini, yang lain tercengang. Mereka belum pernah melihat pertandingan seperti itu sebelumnya, di mana pertarungan ini, itu hanya duel paling primitif. Xing Jun meningkatkan ketakutan, dia berpikir, jika itu adalah dirinya sendiri pada saat ini, dapatkah dia menahan tabrakan Tibet King atau Chen Ping sendiri? Pada akhirnya, jawaban yang didapat Xing Jun adalah tidak. Dengan tabrakan seperti itu, Xing Jun memperkirakan bahwa dia tidak akan bertahan sama sekali, dan tubuh fisiknya tidak begitu bisa dikendalikan. Segera, cahaya pemandangan di tubuh King Tibet meredup, wajahnya menjadi sedikit jelek, dan dia terengah-engah. Tabrakan seperti itu terlalu melelahkan. Chen Ping, di usia yang begitu muda, dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia benar-benar jenius, aku hanya bisa menggunakan keahlianmu untuk membantuku menggunakan dunia Markis. Zhang Qing terengah-engah, membocorkan Chen Ping dan berkata, dia ingin mengalahkan Chen Ping, dan kemudian menyerap keterampilan Chen Ping untuk membantu dirinya berkultivasi. Jika Anda dapat menyerap kekuatan Chen Ping, itu bisa ratusan kali lebih kuat dari esensi orang biasa. Itulah yang saya maksud, kekuatan seperti Anda dapat membantu saya berkultivasi. Chen Ping memandang King Tibet dengan dingin. Chen Ping juga memiliki niat untuk waktu yang lama. Dia ingin menyerap semua dasar kultivasi biru Tibet dan menggunakannya untuk keperluannya sendiri. Jika itu hanya Wuzong biasa, itu tidak akan membantu kultivasi Chen Ping saat ini. Tetapi untuk Markis setengah langkah seperti King Tibet, bantuannya akan berbeda. Kamu juga bisa menyerap kekuatannya. Zhang Qing memandang Chen Ping dengan heran. Mungkinkah kamu belum berhasil mengolah kekuatan jahat, HMPH? Bagaimana aku bisa menjadi seperti kalian para pembudidaya jahat? Chen Ping jijik dengan, kamu pembudidaya jahat, demi kultivasi, bukan lagi manusia, dan kamu bahkan tidak sebagus binatang buas, lancang. King Tibet sangat marah, di dunia ini, kekuatan hebat, selamat kekuatan saya tinggi.
Siapa yang berani berbicara tentang saya? King Tibet memanjakan ke bawah, dan kerikil serta puing-puing di bukit tandus terbang ke udara satu demi satu. Seolah-olah langsung tersedot oleh warna biru laut, puing-puing kerikil itu mulai mengembun dan membungkus, langsung membungkus biru tua. Segera, King Tibet dibungkus menjadi manusia batu setinggi lebih dari 10 meter. Dengan cara ini, Chen Ping tampak sangat tidak berarti di kaki pria batu ini. Hanya itu, Chen Ping menyaksikan King Tibet menjadi pria batu besar dengan kejutan yang berubah dari matanya. Belum lagi batu, bahkan jika itu adalah dinding besi, Chen Ping sekarang dapat meninjunya dengan satu pukulan. Melihat penampilan Chen Ping yang menghina, Zhang King tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Jangan berpikir kamu dapat dengan mudah menghancurkan batu sepertiku. Jika kamu tidak suka, coba." Setelah Zhang King selesai berbicara, tinjaunya seperti bukit menghantam Chen Ping dengan ganas. Melihat ini, Chen Ping mengepalkan tinjunya dengan erat, dan cahaya lampu di tubuhnya terus berkedip. Kemudian tubuh berikut dan meninju bersama-sama dari sudut pandang Chen Ping. Pukulan ini cukup untuk menghancurkan tubuh yang terbuat dari batu-batu ini berkeping-keping. Tapi hasilnya di luar dugaan Chen Ping. Setelah pukulan Chen Ping mengikuti King Tibet, dia hanya merasakan kekuatan besar yang datang dari lengannya, dan kemudian tubuh Chen Ping jatuh dengan cepat. Pukulan King Tibet langsung menghancurkan Chen Ping ke tanah, sebuah lubang yang dalam beberapa meter muncul di tanah, dan tubuh Chen Ping terkubur di dalam lubang oleh puing-puing. "Hahaha, anak bodoh. Apakah kamu benar-benar berpikir aku memakai batu busuk?" Melihat Chen Ping dihempaskan ke tanah sendiri, King Tibet tertawa arogan. Melihat ini, Xing Jun di kaki gunung Anda kening dalam-dalam. Dia tidak pernah berpikir bahwa King Tibet begitu kuat. Sepertinya Chen Ping akan sulit untuk ditolak. "Semua disiapkan untuk saya tidak bisa membiarkan hijau di Tibet ini dilaporkan diri." Xing Jun berbisik kepada bawahannya. Segera, beberapa bawahan mengeluarkan tali emas di tangan mereka, siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Tubuh Chen Ping berdiri dari puing-puing, membocorkan King Tibet dengan tak percaya. Chen Ping tidak mengerti mengapa pukulannya bahkan tidak bisa mengenai beberapa batu yang pecah. Melihat Chen Ping tidak terluka, wajah Zhang King menjadi sedikit tidak enak dilihat. Chen Ping ini sangat kuat. Melihat Chen Ping berdiri, Xing Jun tidak bisa tidak mengagumi. "Aku tidak percaya lagi." Sebuah cahaya dingin yang melintas di mata Chen Ping, dan kemudian tubuhnya langsung berubah menjadi hari menjelang, datang di belakang Zhang King, dan kemudian menghantam punggung Zhang King dengan pukulan keras. King Tibet berubah menjadi raksasa batu lebih dari 10 meter. Meskipun ukuran dan kekuatannya meningkat, kecepatannya pasti akan jauh lebih lambat. Chen Ping mendapatkan keuntungan dari ini dan melakukan serangan diam-diam di belakang King Tibet. Chen Ping meninju ke bawah, dan adegan yang mengejutkan Chen Ping terjadi. "Saya melihat bahwa Chen Ping menghancurkan bagian belakang biru Tibet dengan pukulan. Tidak hanya itu tidak menyebabkan kerusakan pada biru Tibet, tetapi saya melihat itu dipukul oleh kekuatan anti-shock yang sangat besar." Tubuh Chen Ping seperti bola meriam, langsung menghantam tanah. Seluruh gunung mulai bergetar, dan tubuh Chen Ping tertanam di gunung lagi. Zhang King membalik dan membocorkan Chen Ping dengan mencibir, "Haha, jangan buang energimu. Kamu tidak bisa mematahkan baju besi megalitikku." Chen Ping berdiri lagi dan membocorkan hijau Tibet yang tingginya lebih dari 10 meter dihargai. Mengernyitkan alisnya, dia tidak bisa mengerti mengapa biru-biru ini melakukan sesuatu pada batu-batu ini, dan mengapa batu-batu ini sebenarnya lebih keras daripada baja. Dan ada kekuatan anti-guncangan yang sangat besar, dan kekuatan anti-guncangan ini tidak berasal dari biru Tibet, tetapi dari batu mana. Chen Ping mengertakkan gigi, dan kemudian meledak dari sini, dan tinju menghantam King Tibet dengan momentum menghancurkan orang mati. Ada suara keras lainnya, dan seluruh gunung bergetar sedikit. Kali ini, King Tibet tidak bergerak, dan langsung ditinju oleh Chen Ping, dan tubuh Chen Ping terguncang lagi. Organ dalam Chen Ping mulai jatuhan. "Hahaha, aku melihat kekuatanmu, dan aku masih bisa mendukungmu untuk meninju beberapa kali. Ketika energimu habis, kamu akan berada pada belas kasihanku." King Tibet tertawa, "Kapten, sepertinya Chen Ping akan kalah. Pukulan berintensitas tinggi seperti itu membutuhkan banyak energi." Seorang anggota tim melangkah maju dan berbisik di telinga Xing Jun, "Biru Tibet ini terlalu kuat, bagaimana bisa tidak membuat batu itu buruk?" Xing Jun sedikit mengernyit, memperhatikan semua yang ada di puncak gunung, dan berkata kepada anggota tim, "Jangan bicara, lihat saja." Pada saat ini, Chen Ping memandang King Tibet yang sombong, menggertakkan giginya, dan tetap diam. Kekuatan naga ada di mana-mana, seperti naga emas yang mengelilingi sampah. Chen Ping melangkah keluar, meninjaunya mengenai King Tibet seperti bola meriam. Setelah lebih dari 10 pukulan berturut-turut, Chen Ping tidak berhenti sama sekali, dan kekuatan naga di Longjing terus-menerus digunakan oleh Chen Ping. Namun meskipun demikian, King Tibet masih tidak terluka, tetapi mulut Chen Ping berlumuran darah. "Apakah kamu masih memiliki kekuatan?" King Tibet mengungkapkan Chen Ping dengan jijik dan melihat di matanya. Chen Ping terengah-engah, bahkan dengan Longjing dan Jindan, konsumsi yang begitu besar masih membuat kekuatan spiritual di tubuh Chen Ping hampir habis. Chen Ping mengumpulkan kekuatan spiritualnya lagi, dan menikmati waktu menontonnya berkedip dan melebar, seperti matahari yang menyilaukan di langit. Tetapi ketika Chen Ping hendak meninju lagi, dia dihentikan oleh Xing Jun. "Chen Ping, berhenti." Sosok Xing Jun vertikal, dan gunung setinggi 100 meter itu langsung menuju puncak gunung. Melihat Xing Jun memperhatikan, sudut mulut Zhang King terangkat. "Kenapa? Apakah kamu ingin denganku bersama?" Pada saat ini, arogansi King Tibet telah mencapai titik ekstrim. Bagaimanapun, Chen Ping sekarang berada di ambang kehancuran, yang tidak perlu dikhawatirkan. Xing Jun tidak peduli dengan King Tibet,
tetapi memandang Chen Ping dan berkata, "Jangan bertarung, bahkan jika kamu menggunakan kekuatan besar, itu tidak berguna. Karena kamu tidak memukulnya, kamu mengikuti seluruh gunung melawan." Setelah mengamati Xing Jun barusan, dia menemukan bahwa setiap kali Chen Ping meninju King Tibet, not ada yang salah dengan King Tibet, tetapi seluruh gunung mulai sedikit bergetar. Setiap pukulan seperti ini, yang membuat Xing Jun curiga. Ikuti seluruh gunung, Chen Ping mengerutkan kening, sedikit bingung. Orang ini pasti menggunakan beberapa teknik untuk terhubung ke seluruh gunung, jadi semua kekuatan yang kamu pukul pada batu-batu ini dipindahkan ke gunung ini. Setiap kali Anda mengepalkan tangan, seluruh gunung bergetar, dan kekuatan kejut yang besar itu berasal dari gunung ini. Xing Jun mengikuti Chen Ping untuk menjelaskan. Pada saat ini, Chen Ping tiba-tiba menyadari bahwa dia tiba-tiba mengerti, dan King Tibet itu menyenangkan, dia tidak pernah berpikir bahwa Xing Jun bisa melihat tekniknya. Setelah mengetahui biru-biru, Chen Ping perlahan menatap, dan kekuatan naga yang mengamati sekelilingnya juga menghilang. Karena kamu mengandalkan gunung ini, maka aku akan membiarkan kamu pergi dari sini dan melihat apa lagi yang kamu andalkan. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia tahu, dan kemudian meraih pinggang King Tibet dengan kedua tangan. Dengan teriakan keras, Chen Ping berubah menjadi biru laut yang tingginya lebih dari 10 meter, dan dia diangkat secara tiba-tiba. Segera setelah lemparan yang keras, tubuh besar King Tibet menarik parabola di udara dan jatuh dengan keras dari puncak gunung. Melihat ini, King Tibet puncak kekuatan dan ingin mencari kembali ke gunung. Namun, beberapa ton helm di sekelilingnya membuat tindakan King Tibet sangat lambat. Tubuh King Tibet menabrak gunung, langsung menghancurkan lubang besar dengan diameter puluhan meter, seperti meteorit yang jatuh. Dengan susah payah, tubuh kikuk itu berdiri, tapi begitu saya berdiri, saya melihat bayangan hitam juga jatuh dari puncak gunung. Segera setelah itu, tubuh King Tibet mengalami pukulan berat. Batu-batu di tubuh King Tibet mulai pecah, dan akhirnya berubah menjadi bubuk. Di sisi lain, Zhang King jatuh ke tanah dengan wajah jelek, dan tubuhnya terluka parah. Berdiri dengan susah payah, Zhang King membocorkan Chen Ping dengan sedikit kepanikan di matanya. "Apalagi yang kamu punya?" Chen Ping memandang King Tibet dan bertanya dengan acuh tak acuh. Zhang King membuka-membuka, tetapi menemukan bahwa menghadapi Chen Ping, dia benar-benar tidak ada hubungannya. Dia tidak mengerti bahwa kekuatan Chen Ping jelas bukan puncak Wuzong, tetapi kekuatannya sangat menakutkan. Dan tubuh ingin memiliki aliran transmisi daya yang stabil. Karena kamu tidak memiliki keterampilan lain, maka aku akan mengirimmu ke jalanmu. Chen Ping memukulkan tangannya ke arah King Tibet. "Berhenti." Pada saat ini, Xing Jun melangkah maju untuk menghentikan Chen Ping. "Kamu tidak bisa membunuhnya. Aku akan membawanya kembali dan memberi tahu Tuan Si." Xing Jun ingin kembali untuk menjawab perintah sekarang. Jika Chen Ping membunuh King Tibet, bagaimana dia menjelaskannya kepada Tuan Si? "Aku harus membunuhnya hari ini. Siapapun yang menghentikanku akan mati." Chen Ping memandang Xing Jun dengan tegas di matanya, dan tidak ada ruang untuk negosiasi. Wajah Xing Jun memerah karena marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika dia benar-benar mengikuti Chen Ping, sekarang dia bahkan tidak tahu apakah dia lawan Chen Ping. "Chen Ping, kamu mengambil risiko, Tian Xiamen, ku menghargaimu." King Tibet mulai memohon belas kasihan pada Chen Ping. "Hormati saya tidak memandang rendah Anda para pembudidaya jahat. Anda pembudidaya jahat yang adalah orang, sial." Chen Ping ingat nasib anggota keluarga Jin, dan matanya meledak dengan niat membunuh. Setelah Chen Ping, dia meraih cakar ke arah Zhang King, dan Zhang King berjuang untuk memblokir, tapi mimpi buruk menguasai Chen Ping berubah arah dan menusuk dada Zhang King dengan ganas. Tangan Chen Ping menembus langsung ke dada King Tibet, dan kemudian kekuatan besar menghancurkan dantian King Tibet. Tapi biru tua, yang dantiannya benar-benar rusak, tiba-tiba menggunakan dan memegang Chen Ping dengan kuat, diikuti oleh kekuatannya yang besar yang menyerap kekuatan spiritual Chen Ping. "Hahaha, apakah kamu pikir jika kamu menghancurkan dantianku, aku akan menjadi lumpuh?" King Tibet tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan tidak ada kepanikan barusan. Chen Ping mengerutkan kening, sedikit tidak bisa dipercaya, dantian biru Tibet ini telah patah, bagaimana mungkin menyerap kekuatan spiritualnya sendiri? Bahkan jika itu diserap ke dalam tubuh, kekuatan spiritual tidak memiliki penyimpanan dantian, dan itu tidak berguna. Segera, Chen Ping menemukan bahwa kekuatan setelah spiritualnya memasuki tubuh King Tibet. Ada cahaya di bagian atas perut King Tibet. Cahaya ini menembus kulit biru tua dan sangat mempesona. "Jadi kamu masih memiliki jindan di tubuhmu?" Chen Ping mengerti dalam bahwa biru laut ini semua energi spiritual dan menyimpannya ramuan dalam emas. "Jindan? Apa itu jindan?" King Tibet sedikit terkejut. Dia bukan seorang kultivator, jadi bagaimana dia bisa memiliki ramuan emas? Melihat penampilan King Tibet, Chen Ping tahu bahwa King Tibet ini tidak dapat berisi ramuan emas, karena hanya seorang pembudidaya yang bisa mengolah ramuan emas. Karena itu bukan pil emas, itu pasti semacam bola, pil binatang atau sejenisnya. Sama seperti kristal naga di tubuh Chen Ping, telapak tangan Chen Ping tiba-tiba meregang ke atas dan langsung mencapai manik-manik di tubuh King Tibet. Wajah biru laut itu langsung menjadi sangat jelek, dan mata penuh ketakutan. "Kamu, bagaimana kamu masih bisa bergerak?" King Tibet berkata dengan kaget. Chen Ping tidak membenarkannya, tetapi langsung menarik manik-manik dari tubuh King Tibet. Terlebih lagi, ketika seni kondensasi hati berjalan sedang, kekuatan spiritual yang awalnya memasuki tubuh Zhang King dengan mengalirkan kembali ke tubuh Chen Ping, dan bahkan energi Zhang King dengan sendirinya dengan cepat hilang. Mata Zhang King melebar,
Membocorkan Chen Ping tidak percaya, nafas di tubuhnya dengan cepat menghilang. Segera, seluruh orang Tibet King menjadi lamban, seolah-olah dia berusia 10 tahun dalam sekejap. Melihat pemandangan di atas, ekspresi Xing Jun menjadi sangat rumit. Menurutnya, hanya kultivator jahat yang dapat melakukan latihan semacam ini yang menyerap kekuatan orang lain. Mungkinkah Chen Ping juga seorang kultivator? Tetapi Chen Ping jelas bukan seorang kultivator yang jahat. Tetapi bagaimana mungkin Chen Ping memiliki latihan seperti itu? Xing Jun bingung. King Tibet ayak di tanah secara keseluruhan, dan tubuhnya hanya didukung oleh stu napas. Chen Ping melihat manik-manik yang diambil dari tubuh King Tibet, itu tampak seperti manik-manik spiritual, bukan pil binatang. Benda ini diberikan kepada Chen Ping melemparkan Lingzu langsung ke Xing Jun, dan kemudian melanjutkan, orang ini masih memiliki napas, Anda dapat mengambilnya kembali untuk bisnis. Xing Jun mengambil Lingzu, matanya penuh kerumitan dan keterkejutan. Manik-manik spiritual semacam ini sangat mahal bagi pandangan pertama, tetapi Chen Ping memberikannya pada dirinya sendiri dengan mudah. Xing Jun hendak mengikuti Chen Ping untuk berterima kasih kepada mereka, tetapi bahwa Chen Ping sudah berjalan menuju jarak, Xing Jun menyimpan manik roh itu dan meraihnya ke arah biru Tibet. Tapi siapa yang tahu bahwa dia masih tidak menyentuh Zhang King, dan tubuh Zhang King jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, tidak ada suara untuk sewaktu-waktu. Ketika Zhang King meninggal, Xing Jun menghela nafas dan bahkan tidak memandangnya, sementara tim penegak hukum lainnya menangkap murid-murid lain dari Sekte Tianxia yang dibawa oleh Zhang King pada saat Zhang King jatuh. Melihat murid-murid Tianxiamen ini, Xing Jun tahu bahwa dia harus sibuk nanti, dan dia harus membasmi Tianxiamen ini. Untuk membasmi para pembudidaya, hanya tim penegak hukum yang dapat mengambil tindakan. Zhao Woqi dan pavilion penegak hukumnya hanya dapat menjaga hukum dan keadilan. Tidak ada kemampuan untuk melakukan pembudidaya jahat. Penguasa Sekte Tianxia, King Tibet meninggal di tangan Chen Ping. Pesan itu langsung menyebar. Kali ini, Chen Ping menghargai puncak badai. Banyak sekte aristokrat yang masih memperhatikan Chen Ping mati di dalam, dan tidak ada berita. Bahkan King Tibet dari Tianxiamen melawan Chen Ping, keluarga luar biasa ingin menyusahkan Chen Ping. Itu akan mengalahkan batu dengan telur. Aku melihat Chen Ping ini, hanya Markis Wu yang bisa menyembuhkannya. Di seluruh dunia seni bela diri Kyoto, pemimpin generasi muda mungkin adalah Chen Ping, belum lagi Kyoto, bahkan di seluruh dunia seni bela diri Daxia, kekuatan dan usia Chen Ping termasuk yang terbaik. Daftar Xiao Yao, saya pikir itu akan diperingkat ulang. Chen Ping ini diperkirakan dapat menemukan tempat pertama. Seluruh forum memuji Chen Ping, tapi kali ini berbeda dengan membunuh Guo Wei. King Tibet ini juga adalah seorang kultivator jahat, dan dia sangat terkenal di forum seni bela diri sehingga banyak orang tidak disukai. Kali ini dia dipenggal oleh Chen Ping, dan banyak orang menarik napas lega, dan tentu saja memuji Chen Ping. Peringkat daftar gratis dan mudah nama palsu. Jika Chen Ping ini dapat menemukan tempat pertama, kemana saya harus pergi? Apakah Anda meremehkan saya, Xin Pengfei? Tepat ketika semua orang membicarakannya, tiba-tiba sebuah komentar teratas muncul. Kali ini, ada lebih sedikit komentar di forum yang bergulir dalam sekejap. Jelas, komentar ini dikirim oleh Xin Pengfei, yang merupakan juru lelang nomor 1 di daftar bahagia. Setahun yang lalu, Xin Pengfei telah mencapai kekuatan setengah langkah Wuhu. Tetapi tahun ini, hanya ada sedikit informasi tentang dia. Tidak ada yang tahu kesedihan sekarang. Namun, Happy List sama sekali bukan daftar resmi, dan tidak banyak orang yang mengikutinya, yang sebagian besar adalah anak muda. Sekarang Xin Pengfei tiba-tiba muncul, dan setelah beberapa saat ketakutan, banyak orang mulai mendidih. Bos Xin telah muncul, kamu akan selalu menjadi bos kami. Nomor 1 di daftar gratis dan mudah, Brother Fei, yang mendominasi daftar selama bertahun-tahun, akhirnya muncul. Siapa yang baru saja mengatakan bahwa Chen Ping dapat menemukan Keno? 1 di daftar gratis dan mudah. Apakah Anda mengatakan sesuatu? Penggemar fanatik Xin Pengfei di forum seni bela diri lebih dari Chen Ping. Bagaimanapun, Xin Pengfei menjadi terkenal lebih awal, dan dia adalah orang paling berbakat dari generasi muda. Semua jenis aura ditambahkan ke tubuh, dan ada banyak penggemar, dan Chen Ping baru-baru ini mendapatkan popularitas. Saya menantikannya. Saudara Fei bisa mengikuti Chen Ping ke pertandingan, sehingga kita bisa tahu siapa yang terbaik. Kalimat ini langsung meledak seluruh forum lagi. Ya, biarkan mereka bersaing, dan kemudian Anda akan tahu siapa yang lebih kuat. Saudara Fei telah terkenal selama bertahun-tahun. Dia sudah setengah langkah Markis setahun yang lalu. Bagaimana dia masih bisa menggunakannya untuk membandingkan dengan Chen Ping itu? Saya pikir Chen Ping memiliki banyak keterampilan. Jika Xin Pengfei tidak dapat dibandingkan, dia mungkin takut jatuh dari altar. Kali ini, dua orang yang awalnya tidak berhubungan langsung berubah menjadi musuh oleh orang-orang di forum. Melihat komentar yang semakin tidak terkendali di forum, wajah Xin Pengfei di belakang layar sangat suram. Selama setahun penuh, dia telah mengasingkan diri selama setahun, dan dia baru saja dipromosikan dari Wuhu setengah langkah ke ranah Wuhu. Pada level ini, Xin Pengfei benar-benar ingin menemukan seseorang untuk dilawan, dan omong-omong, beritahu semua orang bahwa dia masih sangat kuat setelah tidak bertemu dengannya selama setahun. Dan sekarang, Chen Ping adalah orang terbaik yang menemaninya berlatih. Pada tahun kalender lunar, saya akan bersaing dengan Chen Ping. Apakah dia berani bertarung atau tidak pada saat itu bukanlah sesuatu yang bisa saya kendalikan. Setelah Xin Pengfei selesai berbicara di forum, dia mematikan komputer. Segera, berita bahwa Xin Pengfei menantang Chen Ping dengan pendulum menyebar. Namun, saat ini, Chen Ping tidak mengetahuinya sama sekali.
dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki musuh tambahan tanpa alasan. Pada saat ini, Chen Ping sedang dalam perjalanan ke Kyoto. Chen Pingyuan berpikir bahwa akan ada banyak perlawanan dalam perjalanannya ke Kyoto. Lagi pula, banyak sekte aristokrat menatapnya. Tetapi bertentangan dengan harapan Chen Ping, jalan itu ternyata sepi. Dan tidak ada yang menyerang Chen Ping. Bahkan Luo Xiang dari keluarga Luo di Mobei tampaknya tidak memiliki berita. Tapi Chen Ping tidak tahu bahwa Luo Xiang sudah berada di Kyoto selama beberapa hari saat ini. Hanya saja dia tidak pernah mendapat informasi apapun dari Chen Ping. Namun, ketika dia tahu bahwa Chen Ping telah membunuh semua penguasa sekte Tianxia, dia jelas jauh lebih berhati-hati. Pada hari ini, Luo Xiang menemukan keluarga Ning di Kyoto. Untuk menghadapi Chen Ping, Luo Xiang membutuhkan bantuan keluarga Ning. Meskipun Luo Xiang mengadakan beberapa festival dengan Ning Zi, dia percaya bahwa musuh dari musuh adalah temannya. Ning Zi juga membenci Chen Ping. Selama mereka berdua bersatu, Chen Ping pasti akan mati. Tapi Luo Xiang telah berada di rumah Ning selama 1 jam dan minum teh di ruang tamu. Tapi tidak ada pelayan Ning yang maju. Ning Zi bahkan tidak muncul. Tuan muda tertua, keluarga Ning ini jelas tidak memberimu wajah. Mengapa kita masih menunggu di sini? Salah satu pelayan di belakang Luo Xiang berkata dengan acuh tak acuh. Kalau begitu Ning Zi sengaja menggantungku. Aku tahu, tapi jika itu masalah besar, kita tunggu saja di sini. Luo Xiang mengambil cangkir teh, meniup ringan, dan mulai minum teh. Entah berapa gelas yang dia minum. Di belakang ruang tamu, Ning Zi menatap Luo Xiang dengan tenang melalui celah pintu. Keluarga Ning dan keluarga Luo tidak memiliki persimpangan, dan ketika mereka berada di Sichuan, Luo Xiang tidak memberikan wajah apapun. Sekarang kita berada di ibu kota, Ning Zi harus menamparkan wajah Luo Xiang. Awalnya, Ning Zi berpikir bahwa Luo Xiang tidak tahan dengan penghinaan dan akan mengambil inisiatif untuk pergi. Tetapi dia tidak ingin Luo Xiang duduk diam setelah 1 jam berlalu. Tuan, apakah Anda ingin saya mengusir mereka? Pengurus rumah tangga keluarga Ning berbisik kepada Ning Zi. Ning Zi melambaikan tangannya, tidak, karena Luo Xiang ini sangat tulus, maka saya akan bertemu dengannya. Ning Zi selesai berbicara, merapikan pakaiannya, dan kemudian berjalan keluar. Saya tidak tahu bahwa Tuan Muda Luo akan datang, dan saya akan pergi jauh. Ning Zi berjalan ke ruang tamu dan berkata sambil tersenyum.